Asal-usul upacara Kasada. Kisah dari Provinsi Jawa Timur. Suku Tengger adalah suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur, tepatnya di antara 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo. Bagi suku Tengger, Gunung Bromo merupakan gunung yang suci. Itulah sebabnya setiap setahun sekali, yaitu setiap bulan purnama pada bulan ke-10 tahun Saka, konon keberadaan upacara tersebut diyakini bermula dari sebuah kisah yang dipercaya turun-temurun, yakni kisah Jaka Seger dan Rara Anteng. Alkisah, di sebuah rumah sederhana di lereng Gunung Bromo, seorang laki-laki setengah baya sedang duduk menunggu istrinya yang akan melahirkan anak kedua mereka. Saat tengah malam, buah hati yang mereka nanti-nantikan pun lahir ke dunia. Namun anehnya, bayi yang berjenis kelamin perempuan itu tidak menangis seperti halnya bayi-bayi pada umumnya. Dinda, bayi kita seorang perempuan. Tapi Kanda, kenapa putri kita tidak menangis? Jangan khawatir Dinda, putri kita lahir dengan normal dan sehat. Pasangan suami istri itu tampak begitu bahagia mendapat anak. Mereka pun memberi nama bayi itu Rara Anteng, yang berarti seorang perempuan yang diam atau tenang. Pada saat yang hampir bersamaan, di tempat lain yang tidak jauh dari rumah Rara Anteng dilahirkan, lahir juga seorang bayi laki-laki dari pasangan suami istri pendeta. Suara tangis bayi yang baru lahir itu sangat keras, sehingga memecah kesunyian malam di lereng Gunung Bromo itu. Bayi itu tampak sehat dan montok. Oleh kedua orang tuanya, bayi itu diberi nama Jaka Seger, yang berarti seorang laki-laki yang berbadan segar. Waktu terus berlalu, kedua bayi itu pun tumbuh dewasa. Jaka Seger tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan, sedangkan Rara Anteng tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Hingga suatu hari, kabar tentang kecantikan Rara Anteng sampai ke telinga sesosok raksasa yang tinggal di hutan di sekitar lereng Gunung Bromo. Raksasa yang bernama Kiai Bima itu sangat sakti dan kejam. Begitu mendengar kabar tersebut, Kiai Bima, sang raksasa pun segera datang meminang Rara Anteng. Jika Rara Anteng tidak menuruti permintaanku, maka aku akan membinasakan dusun ini dan seluruh isinya. Ancaman sang raksasa membuat Rara Anteng dan keluarganya kebingungan untuk menolak pinangannya. Rara Anteng memutar otak mencari cara untuk menolak pinangan Kiai Bima secara halus. Dia pun mengajukan satu persyaratan yang dianggapnya tidak akan sanggup dipenuhi oleh raksasa itu. Baiklah Kiai Bima, aku akan menerima pinanganmu. Tapi kamu harus memenuhi satu syarat. Apakah syarat itu? Cepat katakan. Buatkan aku danau di atas Gunung Bromo itu. Jika kamu sanggup menyelesaikannya dalam waktu semalam, aku akan menerima pinanganmu. Hanya itukah permintaanmu, wahai gadis cantik? Itu hal yang sangat mudah, gadis cantik. Setibanya di Gunung Bromo, ia pun mulai mengeruk tanah dengan menggunakan batok atau tempurung kelapa yang sangat besar. Hanya beberapa kali kerukan, ia telah berhasil membuat lubang besar. Rara Anteng pun mulai cemas. Ketika hari menjelang pagi, pembuatan danau itu hampir selesai. Aduh, habislah aku. Raksasa itu benar-benar sakti. Apa yang harus kulakukan untuk menghentikan pekerjaannya? Lama memikirkan berbagai cara, Rara Anteng akhirnya menemukan cara yang jitu. Ia membangunkan seluruh keluarga dan tetangganya. Kaum laki-laki diperintahkan untuk membakar jerami, sedangkan kaum perempuan diperintahkan untuk menumbuk padi. Tak lama kemudian, disusul suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Sial, rupanya sudah pagi. Aku gagal mempersunting Rara Anteng. Sebelum Kiai Bima meninggalkan puncak Gunung Bromo, tempurung kelapa yang masih dipegangnya segera dilemparkan. Konon, tempurung kelapa itu jatuh tertelungkup
dan kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang dinamakan Gunung Batok. Betapa senangnya hati Rara Anteng dan keluarganya melihat raksasa itu pergi. Tidak menunggu, Rara Anteng pun menikah dengan Jaka Seger. Dinda, sudah bertahun-tahun kita menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Padahal kita sudah mencoba berbagai jenis obat. Jika Tuhan mengaruniai kita 25 anak, aku berjanji akan mempersembahkan seorang di antara mereka untuk sesajen di kawah Gunung Bromo. Begitu Jaka Seger selesai mengucapkan janji itu, tiba-tiba api muncul dari dalam tanah di kawah Gunung Bromo. Konon, hal itu menandakan doa Jaka Seger didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 9 bulan kemudian, buah hati yang telah lama mereka nanti-nantikan pun lahir ke dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa hamba. Jaka Seger bersama istrinya merawat dan membesarkan ke-25 anak tersebut hingga tumbuh menjadi dewasa. Karena terlena dalam kebahagiaan, Jaka Seger lupa akan janjinya kepada Tuhan. Suatu malam, Jaka Seger bermimpi. Mana janjimu, wahai Jaka Seger? Serahkanlah salah seorang putramu ke kawah Gunung Bromo. Ya Tuhan, aku telah lupa pada janjiku. Aduh, bagaimana ini? Siapa di antara putra-putriku yang harus kupersembahkan? Padahal aku sangat menyayangi mereka semua. Akhirnya, Jaka Seger bersama istrinya mengumpulkan seluruh putra-putrinya dalam sebuah pertemuan keluarga. Jaka Seger kemudian menceritakan perihal nazarnya itu kepada mereka. Ampun ayah, Ananda tidak mau menjadi persembahan di kawah itu. Ananda tidak mau mati muda. Dengarlah wahai putra-putriku. Jika ayahanda tidak menunaikan nazar ini, maka desa ini dan seluruh isinya akan binasa. Ampun ayah, jika itu memang sudah menjadi nazar ayah, Ananda bersedia untuk dijadikan persembahan di kawah Gunung Bromo. Jaka Seger tersentak kaget. Ia tidak pernah mengira sebelumnya jika putra bungsunya lah yang mempunyai keberanian dan kerelaan untuk dijadikan persembahan. Apakah kamu yakin dengan ucapanmu itu, anakku? Iya ayah, Ananda rela berkorban demi menyelamatkan dusun ini dan seluruh isinya. Tapi Ananda mempunyai satu permintaan. Apa permintaanmu itu, anakku? Permintaan Ananda, mohon ceburkan Ananda ke dalam kawah Bromo pada tanggal 14 bulan Kasada. Dan berilah sesajen berupa hasil bumi serta ternak yang dihasilkan oleh 24 saudaraku. Pada tanggal 14 bulan Kasada, Dewa Kusuma pun diceburkan ke kawah Gunung Bromo dengan diiringi isak tangis oleh seluruh keluarganya. Nazar Jaka Seger pun terlaksana sehingga desa Tengger terhindar dari bencana. Kini, kawah tersebut menjadi objek wisata menarik di kawasan Gunung Bromo. Untuk mengenang dan menghormati pesan Dewa Kusuma, masyarakat suku Tengger melaksanakan upacara persembahan sesaji ke kawah Gunung Bromo yang dikenal dengan istilah upacara Kasada. Upacara yang juga merupakan daya tarik wisata ini dilaksanakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama, yaitu sekitar tanggal 14 dan 15 di bulan Kasada atau bulan ke-10 menurut penanggalan Jawa.